Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dalam kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Dina Kristinawati selaku staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang akan memandu Bapak Ibu semuanya terkait tutorial bagaimana cara pengisian survei digital maturitas indeks di fasilitas pelayanan primer. Pertama-tama Bapak Ibu bisa mengakses ke dmi.kemkes.go.id. Habis itu langsung kita coba saja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan user ID dan password untuk masing-masing Fasiankes yang akan kami kirimkan apabila Bapak Ibu mau melakukan penilaian terkait rekam medis, evaluasi rekam medis berdasarkan kematangan digital di Fasiankes Bapak Ibu semuanya. Nah, habis itu setelah Bapak Ibu dapat user ID dan password, langkah selanjutnya adalah kita ke ini yang titik 9 ini, langsung masuk ke data entry. Di data entry ini Bapak Ibu bisa data mikro, ambil yang tahun 2024. Nah, di sini Bapak Ibu di halaman pertama nanti Bapak Ibu bisa membaca terkait definisi operasional, tujuan penilaian kematangan digital ini, terus langkah-langkahnya seperti apa, interpretasi hasil DMI-nya seperti apa, terus tingkatan RME-nya dari level 0 sampai level 7. Ibu bisa baca-baca di sini. Dan untuk yang selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengisi data dasar. Di sini data dasar adalah terkait dari apakah di puskesmas rawat inap, non rawat inap, klinik utama, klinik pratama, dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri atau yang lainnya. Terus untuk data selanjutnya adalah lokasi tempat Fasiankes Bapak Ibu semuanya, apakah ada di perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah jumlah tenaga medis di Fasiankes Bapak Ibu semuanya, jumlah tenaga paramedis, non paramedis, rata-rata kunjungan dalam satu bulan, terus rata-rata jumlah rujukan pasien dalam sebulan ada berapa, terus sejak tahun berapa menggunakan sistem informasi. Selanjutnya adalah ada option pilihan sistem berasal dari mana sistem informasi ini, apakah mengembangkan sendiri, menggunakan open source, membeli yang sudah jadi atau kerjasama dengan vendor, atau kombinasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan di sini. Nah, kalau udah kerjasama dengan vendor, kira-kira nama vendornya apa bisa dituliskan di sini. Terus estimasi anggaran untuk sistem informasi dalam setahun dari total anggaran di Fasiankes Bapak Ibu semua itu ada berapa persen, bisa dituliskan juga di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mengisi kontak person yang mengisi survei ini. Nah, nama, jenis kelamin, usia, nomor WA, dan email. Selain itu juga pemangku kepentingan sistem informasi yang dilibatkan dalam penanganan maturitas digital ini siapa saja yang mungkin berdiskusi bersama untuk mengisi terkait kematangan digital ini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pengisian survei. Pengisian survei ini untuk komponen pertama itu nanti akan ada sekitar
13 pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi, yaitu mulai dari di komponen pertama ini adalah kesiapan pelayanan primer dalam melaksanakan RME, yaitu yang pertama adalah penyelarasan strategis. Nah, ini ada satu pertanyaan. Nah, di sini melihat apakah fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda sudah memiliki rencana tahunan untuk melakukan adopsi teknologi digital. Nah, ini sebenarnya skala yang kami pakai ada skala Likert dari 1 sampai 5 nih. Jadi mulai nanti dari fasilitas pelayanan kesehatan primer belum mempunyai rencana untuk melakukan adopsi sistem informasi sampai yang kelima, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan primer sudah mempunyai rencana untuk adopsi sistem informasi dan sudah diterapkan sesuai dengan standar regulasi yang ada. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini yaitu terkait dengan orientasi pimpinan terhadap teknologi digital. Nah, di sini ada satu pertanyaan juga, yaitu sejauh mana pimpinan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer memiliki orientasi atau keinginan komitmen terhadap penggunaan teknologi digital. Nah, ini juga ada pilihan 1 sampai 5, yaitu mulai dari pimpinan atau dokter belum punya orientasi terhadap penggunaan teknologi digital sampai pimpinan atau dokter sudah ada interaksi dalam penerapan teknologi digital dalam proses bisnis yang dilakukan. Nah, pertanyaan yang ketiga, ini juga ada terkait dengan kemampuan organisasi dalam menerapkan sistem informasi. Ini juga ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana organisasi atau fasilitas pelayanan kesehatan primer mampu menerapkan penggunaan sistem informasi. Nah, ini juga ada pilihannya dari 1 sampai 5 juga. Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan primer belum menerapkan sistem informasi sampai fasilitas pelayanan kesehatan primer sudah menerapkan sistem informasi dalam semua proses bisnis yang dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang D atau pertanyaan yang keempat, ini terkait kemampuan SDM dalam mengoperasionalkan sistem informasi. Nah, ini ada satu pertanyaan juga, nanti bagaimana sistem informasi elektronik digunakan oleh staf di fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda, apakah staf yang menguasai baru kurang dari 25% sampai semua pegawai bisa menguasai sistem informasi ini secara keseluruhan. Nah, untuk pertanyaan yang kelima atau pertanyaan E, itu pengalaman pengguna sistem informasi ini. Pengalaman pengguna ini ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana persepsi Anda terhadap kemudahan sistem informasi yang digunakan di Fasyankes primer Anda. Dan yang kedua adalah bagaimana persepsi Anda terhadap manfaat penggunaan sistem informasi di fasilitas pelayanan primer Anda. Nah, ini pengalaman pengguna sistem informasi ini adalah dari tenaga kesehatannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang F ini ada 3 pertanyaan ya. Nah, itu terkait sumber daya. Nah, di sini ada bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sumber daya untuk pengelola sistem informasi yang digunakan. Terus yang kedua, bagaimana penguasaan digital literasi bagi SDM sumber daya manusia di fasilitas pelayanan primer Anda. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengalaman dalam penggunaan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, G adalah terkait tata kelola. Di tata kelola ini adalah apakah fasilitas pelayanan primer mempunyai pedoman atau acuan dalam mengimplementasikan sistem informasi atau rekam medis. Nah, untuk pertanyaan yang H ini ada 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Nah, ini nanti terkait tata kelola informasi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer di tempat Anda. Dan
Yang kedua, seberapa banyak pegawai yang bisa menggunakan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan primer Anda. Dan yang ketiga, seberapa banyak pegawai yang sudah bisa mengelola menggunakan data dari sistem informasi kesehatan di layanan primer Anda. Nah, ini apabila Bapak Ibu sudah melakukan penilaian dan di komponen 1 di tahap usiapan, untuk selanjutnya yang kedua ini di kemampuan sistem informasi. Di sini nanti ada sekitar 20 pertanyaan. Ya. Nah, ini mulai dari pertama dari pencatatan, asesmen dan perencanaan. Ini ada 2 pertanyaan. Nah, ini bagaimana penerapan rekam medis saat ini di Vaskes Anda? Apakah masih manual atau sampai nanti berbasis cloud atau sudah interoperable? Dan yang kedua, informasi apa saja yang didapat atau dihasilkan dari rekam medis pada fasilitas pelayanan primer Anda. Nah, ini nanti juga ada tingkatan jawaban. Yang B adalah standar dan interoperabilitas. Ini ada 4 pertanyaan ya. Nah, 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem informasi layanan primer Anda menggunakan standar data tersebut? Ini jawaban Anda bisa lebih dari 1 jawaban, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Fasyankes Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua, bagaimana sistem pertukaran data kesehatan di fasilitas pelayanan primer Anda dengan provider lain atau yang berjalan selama ini. Yang ketiga, bagaimana penerapan bridging sistem informasi dengan aplikasi untuk fungsi pelaporan di FKTP Anda. Dan yang keempat adalah bagaimana penerapan bridging sistem informasi kesehatan dengan aplikasi yang bisa mendukung pelayanan pasien di FKTP Anda. Yang ketiga, ada pertanyaan terkait data digital dan analisis. Nah, di sini juga nanti ada 4 pertanyaan. Nanti bagaimana kondisi pengumpulan data pelayanan dan administrasi di fasilitas pelayanan primer Anda. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah kualitas data rutin dilakukan evaluasi, kelengkapannya, konsistensinya, dan relevan atau tidak. Itu juga. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara fasilitas pelayanan primer Anda melakukan analisis data. Yang keempat, bagaimana cara penggunaan pemanfaatan data yang dilakukan di FKTP. Nah, yang D ini terkait penilaian kepuasan pasien. Ini ada 1 pertanyaan. Bagaimana kepuasan pasien diukur dengan adanya RME ini. Nah, terus yang kelima, terkait manajemen order penunjang medis dan hasil. Ini ada 1 pertanyaan juga, RME atau teknologi digital yang digunakan layanan primer memiliki fitur untuk mendukung pelayanan penunjang medis sebagai berikut. Nah, ini jawabannya juga boleh lebih dari 1, disesuaikan dengan kondisi real yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan F ini atau yang keenam ini juga terkait dengan manajemen dan optimasi pelayanan farmasi. Nah, ini apakah RME memiliki fitur untuk mendukung kefarmasian dan penggunaan obat. Nah, ini juga jawabannya boleh lebih dari 1. Terus yang G, sistem pendukung keputusan klinis. Nah, ini apakah RME atau teknologi digital yang digunakan layanan primer memiliki fitur untuk mendukung keputusan klinis tingkat lanjut. Nah, ini juga boleh menjawab lebih dari 1 jawaban. Yang H ini ada 2 pertanyaan terkait dukungan layanan jarak jauh. Ini adalah 1, apakah sistem informasi di FKTP Anda memiliki fitur yang mendukung layanan personalisasi pasien. Yang kedua, apakah fasilitas pelayanan primer menyediakan layanan telekonsultasi medis.
Dan yang I nanti ini ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan desain rekam medis elektronik di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bagaimana RME didesain di fasiankes primer Anda. Ini boleh memilih jawaban lebih dari satu. Dan yang kedua, data apa yang dimasukkan ke dalam rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda? Ini jawabannya juga lebih dari satu. Monggo silahkan. Yang ketiga, bagaimana dampak RME terhadap pelayanan pasien? Ini juga boleh lebih dari satu jawaban ya. Terus yang keempat, bagaimana aksesibilitas RME oleh tenaga kesehatan? Ini juga jawabannya boleh lebih dari satu. Ya, ini untuk pertanyaan yang di komponen 2 terkait kemampuan. Yang untuk ketiga, komponen 3 itu terkait infrastruktur. Ini ada 5 pertanyaan. Nah, infrastrukturnya adalah yang pertama adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur untuk mendukung implementasi sistem informasi dan rekam medis di tempat Bapak Ibu semuanya. Terus yang B adalah ketersediaan jaringan internet. Bagaimana ketersediaan jaringan internet di fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda. Yang kedua adalah bagaimana pemeliharaan sistem informasi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda. Dan yang ketiga, keamanan informasi. Nah, ini bagaimana jaminan keamanan data yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer tempat Anda. Dan yang D adalah terkait proteksi data pribadi. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi yang digunakan dalam sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer Anda. Nah, setelah selesai ini sekitar ada 38 pertanyaan dari komponen 1 sampai 3. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik untuk lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, berarti Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan evaluasi terkait tingkat digital maturitas indeks di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan survei assessment yang Bapak Ibu masukkan atau sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, kondisi real yang ada di fasilitas Bapak Ibu semuanya, bisa membantu kami di Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan terkait percepatan pelaksanaan rekam medis elektronik di fasiankes primer di Kabupaten Bantul. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.